Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaini Rohma dari Ilmu Komunikasi Ars University. Saya akan menjelaskan mengenai apa yang sudah saya pelajari selama belajar mata kuliah Financial Literasi bersama Ibu Renita Rahmawati. Untuk yang pertama adalah apa yang sudah saya pelajari selama mengempu mata kuliah ini. Eh, Selama satu semester, saya belajar banyak hal, terutama mengenai literasi keuangan, seperti cara budgeting selama sebulan, lalu ada yang selama 5 tahun ke depan, dan kita belajar mengenai asuransi, saham, reksadana, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, apa manfaatnya belajar financial literacy? Belajar financial literacy sangat bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Karena semakin kita pintar dalam mengatur keuangan, semakin hidup kita itu aman dan nyaman. Misalnya kita bisa membudgetkan uang yang kita dapat, kita akan membuat planning ke depannya sehingga kita mampu untuk membaca kira-kira apa yang akan terjadi ke depan. Eh, Lalu untuk reksadana pasar uang yang dalam 3 tahun pengembaliannya paling tinggi, saya akan melakukan riset melalui sumber-sumber terpercaya yang memberikan informasi tentang kinerja reksadana. Biasanya, informasi ini tersedia di situs-situs seperti Bareksa, Infovesta, atau Funfen. Fun Fact, Sheet, dan Manajer Investasi. Lalu, reksadana pendapatan tetap dengan pengembalian tertinggi dalam 3 tahun terakhir, demikian juga. Untuk reksadana pendapatan tetap, saya akan mencari informasi mengenai kinerja reksadana dalam pengembalian dengan pengembalian tertinggi dalam 3 tahun terakhir dari sumber yang sama. Lalu yang selanjutnya ada produk asuransi yang mungkin akan saya pakai ketika saya melindungi kehidupan keluarga. Eh, Asuransi ini kan terbagi sangat banyak jenis asuransi, namun yang terpenting bagi saya ada tiga, yaitu asuransi jiwa, yang kedua ada asuransi kesehatan, dan yang terakhir ada asuransi pendidikan. Untuk asuransi jiwa, mungkin saya akan menggunakan produk-produk asuransi dari Prudential karena kita sudah sangat sering mendengar namanya dan saya yakin itu sangat terpercaya. Lalu yang untuk asuransi kesehatan, seperti yang kita tahu bahwa eh, negara Indonesia memiliki program asuransi kesehatan yaitu BPJS Kesehatan. Lalu untuk asuransi pendidikan, untuk saya atau anak-anak saya akan menggunakan Manulife Education Protector. Lalu yang selanjutnya ada rencana keuangan pribadi. Saat sekarang tahap mahasiswa, uang yang saya kelola setiap bulannya tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 1 juta sampai 2 juta per bulan. Saya menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan kuliah dan lain sebagainya. Mungkin saya akan mulai menabung dengan dengan di bank yang memiliki suku bunga yang kompetitif, serta mengalokasikan sebagian kecil untuk investasi di awal. Lalu mungkin untuk rencana saat saya lulus, ketika tahap fresh graduate, saya akan bekerja dan mem- memiliki gaji pertama saya mungkin di sekitar UMR Kota Bandung di sekitar 3 sampai 4 juta. Saya akan mengalokasikan eh, uang itu untuk mencari produk asuransi kesehatan dasar. Saya akan memulai dari tahap yang paling basic. Untuk saat mulai bekerja, tahap karyawan, ketika saya sudah mulai mendapatkan gaji yang lebih layak, saya akan mengupgrade asuransi kesehatan saya karena eh, kesehatan adalah hal yang paling utama dan kesehatan adalah sesuatu yang bisa mengganggu cash flow kita.
Untuk tahap bekerja, saya mulai uh, menginvestasikan ke reksadana saham atau deposito. Lalu saat berkeluarga atau menikah, saya tentu saja memastikan pasangan saya juga memiliki asuransi kesehatan yang sama dan mungkin uang yang akan saya kelola juga lebih banyak karena penghasilan disatukan dengan penghasilan pasangan. Lalu mengelola investasi dengan lebih konservatif untuk dana darurat, lalu mulai mempersiapkan pendidikan anak dan dana pensiun, menambah asuransi jiwa dan asuransi pendidikan untuk anak. Di sini di tahap saat berkeluarga saya mulai menabung, eh, maksudnya menyisihkan dana untuk alokasi asuransi pendidikan untuk anak. Lalu ada eh, tahap selanjutnya, yaitu setelah anak dewasa, tahap menuju pensiun, mungkin penghasilan saya sudah lebih tinggi juga dan mungkin anak sudah bisa me- memiliki pendapatan sendiri. Jadi saya akan fokus pada investasi dan yang stabil dan aman seperti obligasi, reksadana pasar uang serta properti. Lalu memastikan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa masih mencukupi kebutuhan di masa tua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak bisa dimengerti. Eh, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.